Welcome to Reptiltopia. Jadi di video kali ini gue mau sharing-sharing sedikit nih. Gue mau cerita pengalaman gue breeding bearded dragon guys ya. Jadi di tahun kemarin 2020 akhir telur bearded dragon gue netes. So gue akan kupas tuntas semuanya di video ini. Dari awal gue kawinin, terus dari dia nelor, terus dari gue simpan telurnya di inkup, dan sampai ke titik akhirnya mereka netes. Dan sekarang mereka sudah di bulan Februari sekarang, berarti mereka sudah sekitar 2-3 bulanan. Masih ada di sini, gue akan tunjukin ke kalian kondisinya sekarang kayak gimana ya. So, buat kalian yang belum subscribe channel gue, silahkan dulu subscribe Reptiltopia, klik dulu tombol subscribe. Dan jangan lupa juga klik loncengnya guys ya, klik loncengnya terus pilih yang all, karena akan banyak giveaway di channel ini. Jadi jangan lupa dulu klik tombol subscribe ya. Oke, sudah? Oke, mantap. Nah, di sini pejantannya nih guys. Nih jantannya, ini leatherback head hypo ya. Ini bapaknya dari anak-anak yang ada di situ. Nanti gue akan ngasih lihat ke kalian. Ini kondisinya jantannya tuh ekornya kayak tumpul dikit guys. Jadi kayak bekas putus gitu. Ya, sekitar ukuran 40 cm lah. Ya, dan ini dia udah adult, dan dia ya ini bapaknya dari mereka dan dari anak-anak ini yang ada di sini. Ya. Kenapa leatherback? Karena kalau kalian lihat sendiri, ini durinya tuh nggak ada guys. Ada tapi dikit, jadi kayak di atasnya gitu nggak ada durinya gitu kan. Nah, betinanya gue akan kasih lihat ke kalian ya. Tomorrow. Nah, ini betina yang biasa, tapi nggak biasa juga sih, dia hypo guys. Kalau hypo kukunya tuh putih. Jadi ini emaknya dari anak-anak yang ada di sini ya. Nih, ini juga dia minus di ekor. Cuman kalau buat breeding gue nggak buat kontes, nggak masalah kan. Jadi dua BD ini yang pertama kali gue beli udah size indukan di Reptiltopia. Jadi emang gue beli yang udah siap breeding dari seller yang berbeda, dan ya gue gabungin, dan ternyata mereka kawin guys. Gue sengaja beli mereka karena emang kayaknya niatan gue tuh mau breeding BD sih. Jadi gue ada kumpulin juga beberapa BD yang akan kita breed di tahun ini. So nanti bakal banyak anakan hasil captive breed Reptiltopia di Indonesia. Mantap. Nah, jadi waktu itu gue gabungin mereka tuh 3 hari, 4 hari, 3 hari gabung, 4 hari pisah selama 1 bulan tuh. Gue repeat, terus udah gue nggak gabungin lagi. Honestly, gue nggak pernah lihat mereka kawin, jadi gue nggak pernah lihat mereka bener-bener ngunci, ngelok. Nah, tapi yang uniknya itu tiba-tiba si betina ini tuh kayak perutnya itu kayak makin gede, sampai keeper gue bilang ini kayaknya hamil deh. Cuman bisa jadi bisa enggak kan. Terus gue kayak pegang-pegang bawahnya tuh kayak ada gronjol gitu guys, tapi kayak tipis-tipis gitu. Kayak gue yakin gak yakin tuh dia beneran hamil atau enggak kan. Nah, terus seiring berjalannya waktu, dia tuh suka banget gali-gali guys. Wah, gue ada feeling nih, betanda nih, ini kayaknya beneran hamil. Terus gue kasih laying box. Jadi gue ada bikin satu kotak khusus yang isinya kokopit, tapi nggak basah guys, jadi nggak lembab. Karena kalau lembab takutnya dia kena jamur kan. By the way, kalau BD kalian jamuran, kita ada jual obatnya, kayak gini obatnya. Itu buat BD-BD, semua reptil sih, semua binatang kalau jamuran efektif banget sama obat itu ya. Jadi gue taruh dia di laying box yang tidak lembab sama sekali, dan akhirnya dia bertelur guys. Dia bertelur di tanggal 8 Oktober ya. Dan ini kan pertama kalinya dia laying egg ya, pertama kalinya dia nelor, dan thanks God-nya dia nelor itu langsung ada 20 butir guys. Tapi sayang banget duanya itu pecah sama dia karena keinjek sama dia guys. Kenapa clutch pertama yang biasa cuman belasan, bahkan nggak sampai 10, si betina ini keren banget, dia bisa sampai 20 telur. Nih gue mau kasih tahu kenapa bisa sampai kayak gitu, karena ini tips-tips rahasianya. Pertama, gue pakein dia pets booster. Ini jadi kayak suplemen probiotik buat hewan-hewan, semua hewan. Di sini gue selalu pakai pet booster dari Reptiltopia sendiri, itu bagus banget. Hewan sakit jadi sehat, hewan sehat jadi makin sehat gara-gara pet booster. Pokoknya suplemennya sudah terpenuhi semua di pet booster. Terus juga gue kasih dia juga Bearded Buffet dari Repashy. Ini tuh udah kayak best diet buat si bearded dragonnya, dan gue juga campurin Super Cal NOD 3 dari Repashy. Jadi gue pakai 3 suplemen ini untuk bikin dia hasilnya
super duper mantap gitu ya. Nah ini telurnya akhirnya gue pindahin ke incubator, ke kotak inkubator. Jadi di sini gue pakai medianya perlite. Sebenarnya bisa pakai kokopit, bisa pakai perlite, bisa pakai vermiculite, dan ada beberapa lagi media incub. Cuman yang gue pakai itu perlite karena lagi adanya perlite gitu kan. Nah suhu incubnya itu di 28 sampai 29 dan kelembapannya tuh di 80-90 guys. Tapi gue disaranin nih sama teman-teman dari Bearded Dragon, katanya suhunya tuh yang pas tuh di 30 sampai 31 dan kelembapannya di 70 ya. Sedangkan gue itu over ya kan. Nah apa yang terjadi, mereka netesnya lama banget guys. Mereka netes di hari ke 78 gitu ya, lama banget. Gue udah panik, ini sebenarnya telurnya netes atau enggak, busuk apa enggak ya kan. Dan akhirnya puji Tuhannya dia netes di hari ke 78 guys. Normalnya tuh telur BD tuh netes di hari ke 60 sampai ke 65. Cuman kemarin BD gue over banget gitu ya, di 78 hari dia baru netes cuy. Dari 18 butir yang jadi itu cuman ada 13 ekor ya kan. Sayang banget karena ada yang telurnya jadinya nggak netes, mungkin dia mati di dalam, busuk di dalam, dia nggak bisa keluar. Terus ada juga dia udah keluar dia mati. Terus ada juga yang terlibat kelilit. Pokoknya ya nggak apa-apa lah, gue nggak masalah karena yang aman itu ada 13 ekor. Puji Tuhan sekali, dari pertama kali gue breeding pengalaman tidak ada gitu kan, coba-coba doang, dan akhirnya jadi 13 ekor, which is itu sangat baik untuk percobaan pertama ya. Nah gue ada keep di sini ada 4 ekor dan sisanya kemana sih? Sisanya udah laku karena gue baru jual dia itu kayak 1-2 minggu yang lalu. Dari 13 ekor sisa 4 ekor aja yang akan gue keep untuk kedepannya. Jadi gue mau lihat hasil anakan gue kayak gimana. So gue ada yang gue keep beberapa dan nanti juga akan gue kasih lihat ke kalian anakannya kayak gimana ya. Nah kenapa kalau baru netes nggak langsung dijual aja kak? Jadi itu BD itu amannya dijual pas umur 2 bulanan. Jadi sebenarnya udah boleh dijual dari baby, cuman masih butuh treatment yang bener-bener susah lah. Kayak makanannya nggak boleh habis, harus selalu ready, terus suhu yang pas kayak gitu-gitu. Tapi udah 2 bulan up, size-nya udah lumayan gede, itu udah sangat aman untuk dijual guys. Karena kalau baby BD seperti kalian tahu sendiri lah, kalau banyak yang jual BD itu kayak ekornya putus, terus kakinya nggak ada. Itu karena apa? Itu karena pas babynya perawatannya salah guys. Jadi pas babynya itu kayak makannya kurang, terus gigit-gigitan. Nah itu masalah besar di baby Bearded Dragon. Jadi kenapa gue jual di size segini, karena ya udah aman banget di size segini. Nah anakan yang keluar itu ada yang hypo leatherback, ada yang head hypo. Nah ini contohnya yang hypo, kukunya putih ya. Nah yang ini yang biasa, dan ternyata hasilnya tuh lumayan pedas loh guys anakannya. Warnanya lumayan pedas dan sangat memuaskan sekali ya. Keren banget guys. Oke, jadi kayaknya segitu saja cerita gue tentang breeding Bearded Dragon. Terus buat yang mau nanya-nanya Bearded Dragon juga silahkan komen di bawah, nanti kita balesin bareng-bareng. Buat yang nanya lagi BD itu makannya apa, ya seperti tadi gue bilang, kalian bisa kasih ini Repassi Superfood, Bearded Buffet. Kalian juga bisa kasih ini Dragon Group dari Exoterra. Terus jadi pokoknya BD gue di sini gue makannya gue mix mereka itu dua itu. Makan kecoa dubia, makan jangkrik, makan ulat Hongkong, dan makan juga sayur guys. Jadi pokoknya best diet dia itu ya yang gue bilang tadi. Jadi harusnya serangga harus, sayur-sayuran harus. Tapi kalau udah dikasih ini udah kayak best diet, full diet dia loh. Udah ada serangga dan udah ada sayur. Yang ini juga udah ada serangga dan udah ada sayur. Kayak jadi kalau kalian mau kasih fully pellet mereka berdua itu nggak masalah. Kalau kalian takut sama serangga atau segala macam kayak gitu guys. So thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Thank you banget sudah support Turtletopia di 53.000 subscriber. Klik tombol subscribe biar kita bisa maju bareng-bareng. Oke, jangan lupa follow Instagram gue dan Turtletopia di bawah sini. See you next video guys. Bye bye.